Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita lanjutkan pembahasan dari teman-teman yang melaporkan di lapangan, Pak Faisal dan juga Pak Teguh. Saya ingin menanggapi mengenai isu hilirisasi yang berdasarkan laporan teman saya tadi, Fatma Ayu, bahwa dampaknya belum dirasakan warga sekitar. Tidak hanya yang di smelter, di Gresik, tapi kemudian juga di Sultra. Pak Faisal, klaim dari pemerintah mengatakan bahwa nilai ekspor yang akibat hilirisasi ini 510 triliun rupiah. Kita untung 510 triliun rupiah, ini lebih besar dibandingkan dengan sebelum hilirisasi yang hanya sebesar 17 triliun rupiah. Anda meragukan data ini? Sebelumnya ada missing link gitu ya. Hilirisasi di mana-mana. Hilirisasi pada dasarkan pengolahan lebih lanjut. Ya. Jadi industri manufaktur. Faktanya dari tahun ke tahun industri manufaktur itu pertumbuhannya melambat. Selalu, hampir selalu, hanya setahun lebih rendah dari PDB-nya, sehingga share manufaktur di dalam PDB itu turun terus mencapai titik terendah. Kalau saya tidak salah 18,4%. Dari 31 tertinggi ya, turun terus. Jadi ini hilirisasi model apa gitu. Suatu negara akan maju kalau industrialisasinya kencang. Ya. Nah, mengapa pemerintah lebih memilih istilah hilirisasi bukan industrialisasi? Nah, kembali ke untung 500 triliun itu, bukan untung itu. Ini kan nikel saja loh ini yang 500 triliun itu. 500 triliun itu sebagian besar diekspor oleh perusahaan dari negara China yang sahamnya 100% milik dia. Nggak ada yang namanya kesertaan BUMN atau lokal gitu. Hampir tidak ada. Jadi itu tergantung dia devisanya mau dibawa pulang atau mau dibelanjakan di sini. Tapi kan eksportir nasional aja naruh uangnya di Singapura. Makanya 500 triliun atau kira-kira itu 27 tambah 128, 30-an 4 miliar US dollar. Nggak nendang ke rupiah. Rupiahnya melemah terus kan. Kalau betul-betul ada devisa yang masuk sebanyak itu tidak tercemin di cadangan devisa. Jadi tidak datang. Sebagian besar lari ke China. Nah, kemudian ingat Pak Jokowi, dari 17 triliun ke 510 triliun itu, kenaikan lonjakan luar biasa, dilakukan dengan cara, mau tidak mau, menggasak kekayaan alam kita semakin dalam. Pada tahun 2014, nikel yang digaruk dari permukaan bumi Indonesia ini 160.000 ton. 2022 1,62 juta ton. Sampai Menteri SDM sendiri khawatir. Dan herannya dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia hanya menghimbau agar tidak diberikan izin yang dari dia juga gitu. Kok menghimbau diri sendiri, saya jadi bingung. Seperti ada kekuatan lain yang ngatur ini. 10 kali lipat itu data USGS, kalau data pemerintah itu kira-kira 78,6 juta ton. Kenapa beda? Data pemerintah itu memasukkan tanah-tanahnya sekalian gitu. Kalau USGS hanya kandungan 2% itu. Jadi itu bukan cuan kita. Ada cuan kita ada. Jadi untuk nickel pig iron belum setahun yang lalu tapi baru ya. Jadi lebih banyak menguntungkan Cina begitu ya, Pak Faisal ya? Sebagian besar. Sebagian besar. 90% setidaknya. 90% setidaknya. Oke, saya akan nanti berikan tanggapan kepada Pak Teguh untuk menanggapi mengenai hilirisasi.